pertama-tama saya tertarik membuat ekobrik itu sebetulnya juga lihat teman ya, lihat teman membuat ekobrik kok asik ya. Terus akhirnya saya belajar dari dia, diajarin bagaimana cara membuatnya. Terus akhirnya saya menemukan akun Gobrik itu untuk melog ekobrik yang kita buat agar supaya tercatat. Jadi saya bikin ekobrik berapa jumlahnya, terus berapa kilogram banyaknya selama misalnya 1 bulan itu saya mengemas limbah plastik itu ke dalam botol berapa kilo dan seterusnya, itu di akun itu nanti tercatat. Jadi saya punya ekobrik berapa puluh atau saya sudah mengemas plastik berapa puluh itu di situ di ekobrik, di gobrik.com itu. Setelah plastiknya kita guntingin, siapin botol plastik dong dengan ukuran dan bentuk yang sama. Botolnya harus dalam kondisi bersih dan kering ya. Lalu potongan limbah plastik ya, plastik yang tadi kita ambil dari wadah-wadah sampah gitu juga harus dalam kondisi bersih kering untuk menghindari bakteri tumbuh dalam botol. Setelah itu masukin deh potongan-potongan limbah sambil ditekan-tekan dengan tongkat untuk mastiin bahwa isinya itu padat dan merata di seluruh botol. Kalau udah dapat setengah botol, ditimbang dengan timbangan digital ya untuk mengukur beratnya. Ini juga untuk mastiin bahwa ntar botol itu benar-benar udah nggak memiliki rongga dan bersifat padat. Ini sudah ada yang di dalamnya apa Pak? Ini Pak berarti? Ini biasanya pada saat pengisian pada bagian bawahnya itu kita beri warna. Jadi kita pakai tas kresek atau apa yang ada warnanya supaya nanti pada saat dirangkai jadi modul itu nanti menarik ada motifnya. Oh ya. gitu. Jadi lebih ke estetik ya Pak ya, bukan keharusan atau apa gitu ya. Misalnya enggak pakai warna pun enggak masalah ya. Baik, tapi baik. kalau pengen dikasih warna supaya nanti jadinya ada seninya, ada itunya ya pada bagian bawahnya dikasih tas kresek yang berwarna-warni, bisa merah, bisa kuning, hijau, ungu. Iya, jadi ini nanti di bawahnya itu ada plastik khusus, bukan plastik khusus sih, lebih ke limbah juga. Limbah juga yang berwarna-warni, lebih ke nanti setelah dibikin modul itu warnanya menarik ya. Okay. Baik. Ini berarti kita tinggal masukin aja potongan-potongan ke dalam botol. Dan harus dibantu pakai tongkat untuk supaya tidak ada gelombang di situ ya. Saya mengerjakan sendiri waktu itu, saya log, terus akhirnya di sana ada TOT, jadi membuka siapa yang mau tertarik menjadi trainer gitu kan. Akhirnya saya juga tertarik, tapi waktu itu saya mendaftar di situ membayarnya pakai uang. Jadi waktu itu hampir 1 juta lah ya. Karena saya tertarik ingin menjadi trainer yang nantinya bisa saya ajarkan di sekolah saya, mengajak murid-murid saya untuk peduli terhadap lingkungan. Makanya saya itu setelah ikut trainer TOT online pertemuan 5 minggu, akhirnya saya dinyatakan lulus dan saya resmi menjadi trainer dari Global Ecobrik Alliance. Ya, ini pemirsa jangan dikira gampang ya masukin potongan plastik ke dalam botol ini. Ini butuh teknik khusus supaya apa Pak? Padat, benar-benar padat ya? Benar-benar padat. Ini bahkan beberapa kali tadi harus perlu ditimbang. Itu untuk memastikan apa Pak? Perlu ditimbang itu bagaimana? Ya, kita ditimbang karena tadi kan syaratnya minimal harus 200 itu ya. Harus ya. Padat, benar-benar padat ya. Agar supaya nanti pada saat terakhir jadi itu memenuhi itu beratnya minimal itu, maka setiap kali sampai berapa senti itu harus kita timbang sehingga nanti kita sampai kalau di bagian separuh itu minimal sudah lebih dari 100 gram. Separuh harus lebih dari 100 gram karena totalnya di 200 ya. Sampai penuh kalau ditimbang terakhirnya biasanya enggak sampai 200. Akhirnya tidak memenuhi syarat standarnya kita. Oke, karena syarat utamanya adalah dari produk ini padat. Jadi untuk mengukur seberapa padat ini memang harus secara bertahap ya, harus menimbang. Dari bawah padat. Kalau kira-kira udah separuh seperti ini berarti paling enggak harus sudah ada di angka 100 lebih. 100 lebih. Kalau sepadat ini kalau udah penuh baru mana? Timbangannya tadi mana? Nah. Ah, ini timbangan khusus juga ya, Pak? Iya. Ini timbangannya digital, nih, digital. Ini harus ditimbang.
Ini pun masih 85 belum, jadi harus 100. Oke. Nah ini kalau sudah misalnya udah semua nih, udah padat semua, udah ukurannya sudah sesuai standar 200-an, itu kan berarti ditutup kayak begini ya. Udah ditutup seperti ini pemirsa, dan sudah banyak yang sudah siap untuk. Ini saya ngelihat kok kayak ada angka-angka apa sih Pak? Oh, ini angka, itu angka biasanya di sini yang atas tertulis ini beratnya berapa. Kalau ini tertulis 233 berarti ini beratnya 233? 233 gram. Nggak apa-apa kalau lebih? Iya, nggak apa-apa, bahkan ada yang sampai 300 juga. Oh, nggak apa-apa kalau lebih nih 233, pemirsa kalau bisa melihat ya, tulisannya nggak terlalu jelas. Iya, kelihatan. Cuman untuk ini berarti beratnya 233. Untuk angka seri di sini? Ini angka seri yang didapatkan dari Gobrik.com. Dari Gobrik. Pada saat kita log. Jadi sebetulnya log itu kan berarti kita mendaftarkan ekobrik yang kita buat, agar supaya tercatat di sana. Tercatat di sana secara resmi ya. Jadi produknya si anak itu ada semua di sana ya. Dan nanti ada nomor serinya, tinggal nyari aja nomor seri ini produknya siapa gitu. Baik, sekarang adalah membuat modul. Ini tahap paling susah nggak sih Pak? Atau tahap paling susah itu adalah masukin potongan tadi ke dalam dalam botol. Gampang sebetulnya. Modul gampang. Kita kan tinggal menyatukan saja pakai lem. Lemnya itu lem khusus. Jadi lemnya itu lem silikon. Lem silikon. Lem yang biasa dipakai buat akuarium itu. Jadi lem kata. Ini bisa nggak Pak sama praktek sekalian kita bikin modul? Yuk. Kalau model saya kira enggak ya, karena yang kita pakai kan semua limbah semua. Plastiknya yang dimasukkan juga limbah plastik dari kemasan-kemasan makanan ringan, terus botolnya juga botol bekas kan. Hanya mungkin untuk pengelimannya aja yang beli dari toko sih, lemnya aja yang